kesempatan kali ini saya akan mereview apa itu mandau tangkin atau disebut tangkin. Jadi seperti apa tangkin itu? Bentuknya adalah seperti ini. Jadi perlu diketahui, tangkin ini adalah senjata khas tradisional dari suku Dayak, khususnya di Kalimantan Barat, seperti itu. Nah, jadi perbedaan mandau dengan tangkin ini adalah di bentuk fisiknya. Kalau mandau biasanya mempunyai ukiran yang rumit di setiap bilahnya, sedangkan untuk tangkin atau mandau tangkin ini bentuknya bisa dibilang cukup simpel seperti itu, dengan bentuk melengkung seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah jenis tangkin laki. Dan untuk gagangnya, kalau mandau biasanya menggunakan kayu ataupun tanduk rusa. Nah, kalau tangkin ini bentuknya menyatu seperti ini. Nah, biasanya ini dari kuningan seperti itu, dan hanya dililit kain merah. Jadi perlu diketahui, tangkin ini berasal ataupun dari kependekan dari kata Panangkadas, yaitu tang atau Panangkadas, kin berarti dikin. Nah, jadi Panangkadas itu artinya pemenggal, dan dikin itu berarti punyaku. Jadi tangkin itu berarti pemenggal milikku, seperti itu teman-teman. Dan untuk tangkin ini penggunaannya juga sudah sangat lama, yaitu dimulai dari pemerintahan Raja Dayak di Kalimantan Barat, yaitu Kerajaan Bawang ataupun juga bisa disebut Kerajaan Bahanapura, yang dipimpin oleh Raja Arya Magat, atau yang lebih dikenal dengan Patih Gumantar, seperti itu. Nah, jadi untuk tangkin ini penggunaannya juga hampir sama dengan mandau. Kalau zaman dahulu digunakan untuk berperang ataupun untuk mengayau. Tetapi karena kondisi di era modern seperti sekarang ini, tangkin hanya digunakan untuk saat-saat tertentu, seperti ritual-ritual adat, dan juga untuk mengobati orang sakit, atau yang biasa disebut balian dalam bahasa Dayak Kenayan ataupun bahasa Dayak Mahabis Kadau. Jadi tangkin ini ada dua jenis. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini adalah tangkin laki. Nah, kalau tangkin bini, perbedaannya adalah di bagian ujung. Kalau tangkin bini itu bentuknya agak bercabang seperti itu. Nah, jadi senjata tangkin ini adalah senjata yang sangat sakral kalau bagi kami Dayak. Jadi tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Jadi seperti itu. Nah, dan ini adalah tangkin yang baru dibikin, jadi bukan tangkin tua ini. Nah, ini adalah tangkin yang saya pesan dari saudara di Kalimantan Timur. Jadi tujuan saya hanyalah untuk memperkenalkan budaya Dayak, khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini. Kalau di daerah-daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan mandau. Nah, jadi senjata tangkin ini secara khusus hanya berasal ataupun penggunaannya banyak di Kalimantan Barat.
yaitu di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas yaitu Dayak Selako, Kabupaten Bengkayang. Jadi teman-teman, sebelum saya undur diri, saya akan coba tes dulu dari ketajaman bilah tangkin ini. Jadi perlu diingat, ini adalah tangkin baru. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa ketajamannya. Saya akan coba tes. Luar biasa teman-teman, sangat tajam. Jadi ini materialnya dari pir atau spring mobil, jadi sangat tajam. Dan mengingat ini bukan mandau tua ataupun tangkin tua, jadi tujuan saya hanyalah untuk seperti yang saya bilang di awal, supaya adat dan budaya kita tidak hilang ataupun tidak punah seperti itu. Jadi ajakan saya untuk generasi muda supaya lebih peduli dengan adat dan budaya seperti itu. Karena mengingat di Kalimantan Barat ini untuk pengrajin mandau bisa dibilang sangat sulit ditemukan. Karena itu kalau kita mencari pengrajin-pengrajin dari Kalimantan Barat itu sangat sedikit sekali, bisa dibilang seperti itu. Dan nantinya tangkin ini akan saya buatkan sarung, dan prosesnya cukup lama, mungkin memakan waktu sekitar 3 mingguan lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup ulasan kali ini. Jika teman-teman ingin mendukung channel saya supaya terus berkembang, silakan subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silakan di kolom komentar. Saya undur diri, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Saya undur diri dan salam budaya.